Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas yang dilakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Rizkawati, SPMSI dengan NIDN 1417049501, NUPTK 2749773674230252 sebagai dosen tetap pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2026 sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengambilan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 sekaligus sebagai dokumentasi implementasi pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OBE yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah irigasi dan drainase dengan kode mata kuliah 21WP32630. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditujukan bagi mahasiswa program studi agroteknologi semester 6. Mata kuliah irigasi dan drainase merupakan mata kuliah keahlian pada program studi agroteknologi yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan analitis dalam pengelolaan air pada lahan pertanian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar siklus hidrologi, kemudian kebutuhan air tanaman, hubungan tanah air dan tanaman, serta prinsip-prinsip perencanaan operasi dan evaluasi sistem irigasi dan drainase untuk berbagai jenis penggunaan lahan pertanian. Dalam menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS, saya mengawali perencanaan pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL sesuai dengan kurikulum program studi agroteknologi. Mata kuliah ini mendukung dua CPL utama, yaitu CPL 2 dan CPL 3, di mana CPL 2 yaitu mampu menguasai konsep pertanian di lahan marginal berdasarkan kearifan lokal. CPL 3 yaitu mampu menganalisis sistem pertanian lahan sempit dan terampil memproduksi bahan pangan lokal. Berdasarkan CPL tersebut, maka saya menurunkannya ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar irigasi dan drainase, sejarah perkembangan, serta urgensinya dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan yang efektif dan efisien. CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan air tanaman, sumber air irigasi, serta parameter hidrologi yang relevan dalam perencanaan irigasi yang efisien dan berkelanjutan. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi sistem irigasi permukaan, irigasi curah, dan lain-lain berdasarkan kondisi lahan dan jenis tanaman. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kondisi drainase lahan pertanian, kemudian menghitung debit drainase dan merencanakan sistem drainase yang sesuai untuk mendukung produktivitas tanaman. Kemudian CPMK yang terakhir yaitu yang kelima, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan irigasi dan drainase dalam pengambilan keputusan manajerial produksi tanaman yang berkelanjutan berdasarkan analisis data lapangan. Nah, untuk memastikan setiap capaian pembelajaran dapat dicapai secara bertahap, CPMK kemudian dijabarkan menjadi 11 sub-CPMK. Sub-CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menguraikan pengertian, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan irigasi dan drainase di Indonesia maupun dunia secara kronologis dan kontekstual. Sub-CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi irigasi dan drainase dalam mendukung efektivitas dan efisiensi sistem produksi pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi lahan. Kemudian, sub-CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep evapotranspirasi dan menghitung kebutuhan air tanaman berdasarkan data iklim yang tersedia. Sub-CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber air irigasi, serta mengevaluasi kualitas air berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi untuk keperluan irigasi. Sub-CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis parameter hidrologi yang relevan, seperti curah hujan, rush air, dan lain-lain untuk perencanaan kebutuhan air irigasi yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian sub-CPMK 6, mahasiswa mampu mengklasifikasikan metode irigasi permukaan, kemudian irigasi curah, irigasi tetes, dan lain-lain, serta menentukan metode yang paling sesuai berdasarkan karakteristik lahan,
jenis tanaman, dan ketersediaan air. Sub CPMK 7 diharapkan mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi komponen sistem irigasi curah dan irigasi tetes meliputi perhitungan debit, kemudian tekanan, dan lain-lain berdasarkan kondisi lahan dan kebutuhan air tanaman. Sub CPMK yang ke-8 yaitu mahasiswa mampu menganalisis kondisi drainase lahan pertanian dengan mengidentifikasi permasalahan genangan, penyebab drainase buruk, dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta produktivitas tanaman. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menghitung debit drainase menggunakan metode yang sesuai serta merencanakan sistem drainase terbuka dan bawah tanah berdasarkan karakteristik lahan dan kebutuhan tanaman. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu melakukan pengukuran debit dan evaluasi kondisi jaringan, irigasi, drainase di lapangan, serta menganalisis data hasil pengukuran sebagai dasar rekomendasi pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, sub CPMK 11, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil analisis irigasi dan drainase dalam menyusun rencana pengelolaan air terpadu yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan produksi tanaman. Adapun materi perkuliahan meliputi konsep dasar, irigasi dan drainase, sejarah perkembangan, serta urgensinya dalam pertanian. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari konsep evapotranspirasi, kebutuhan air tanaman, identifikasi sumber air, irigasi, analisis kualitas air, serta parameter hidrologi sebagai dasar perencanaan irigasi. Kemudian, mahasiswa mempelajari klasifikasi berbagai metode irigasi, melakukan perencanaan sistem irigasi sprinkler dan irigasi tetes, kemudian berlanjut pada analisis permasalahan drainase lahan, perhitungan debit air, hingga perencanaan sistem drainase terbuka maupun drainase bawah tanah. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan berbagai model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa seperti small group discussion, kemudian problem based learning, project based learning, discovery learning, collaborative learning, dan contextual learning. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menganalisis permasalahan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sebagai bentuk implementasi pembelajaran, mahasiswa diberikan penugasan berbasis proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok melakukan identifikasi pada suatu lahan pertanian dengan menentukan titik koordinat lokasi, kemudian menganalisis kondisi penggunaan lahan, mengidentifikasi penyebab terjadinya waterlogging, kemudian mengevaluasi kinerja sistem drainase yang ada, serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil observasi dan analisis lapangan. Penugasan ini bertujuan untuk menghubungkan konsep yang dipelajari di kelas dengan permasalahan yang nyata yang dihadapi pada lahan pertanian. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti praktikum lapangan sebagai bagian penting dari pencapaian kompetensi. Pada kegiatan, mahasiswa akan melakukan pengukuran debit aliran menggunakan metode yang sesuai, mengamati kondisi jaringan irigasi dan drainase, mengevaluasi fungsi saluran, mengumpulkan data lapangan, kemudian menganalisis hasil pengukuran sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan air. Melalui praktikum lapangan, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan teori, menggunakan alat ukur, bekerja secara kolaboratif, serta mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data empiris melalui penyusunan CPA, CPMK, dan sub CPMK yang sistematis, serta didukung oleh pembelajaran berbasis proyek dan praktikum lapangan. Proses pembelajaran menjadi lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep irigasi dan drainase secara teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan analisis, dan kompetensi profesional dalam merancang sistem pengelolaan air untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Untuk saat ini, materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa adalah drainase dan waterlogging pada lahan pertanian. Pokok materi ini merupakan bagian dari CPMK 4 dan sub CPMK 8. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu ceramah interaktif dan collaborative learning.
Untuk video pembelajarannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kita sepatutnya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat hidayah dan taufiknya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu tatap muka dengan kalian, tentunya dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah irigasi dan drainase tanah, ya. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau mengabsen kalian dulu ya kehadirannya melalui si akad. Oke, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, karena kita udah masuk ke pertemuan 11 ya hari ini, betul ya? Kita masuk ke dalam pertemuan 11 yang artinya bahwa tidak lama lagi akan masuk ke dalam UAS. Sehingga teman-teman hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran RPS, temanya adalah drainase dan waterlogging pada lahan pertanian. Oke, karena sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan ke kalian apa itu irigasi dan sedikit pengantar tentang drainase. Pertanyaannya sekarang, ada nggak yang masih ingat apa itu perbedaan antara irigasi dan drainase tanah? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Kalau irigasi memberikan air. Oke. Kalau irigasi membuang air. Oke, dua kalimat dari siapa namanya? Sylvia. Dia mengatakan bahwa irigasi itu adalah memberikan, sedangkan drainase itu adalah mengeluarkan. Nah, nih, apa aja sih fungsi dari drainase itu? Fungsinya ada beberapa. Yang pertama tentunya kita mengurangi genangan. Karena genangan inilah yang harus kita hindarkan dari tanaman. Kita perlu tahu bahwa beberapa tanaman tidak suka genangan. Ada yang habitatnya tumbuhan itu bisa hidup di genangan. Seperti apa misalnya? Kangkung, betul. Apalagi selain kangkung? Genjer, betul. Jadi ada tipe-tipe tanaman yang masuk ke dalam habitatnya yang bisa hidup di air. Tapi ada juga yang tidak. Oke, itu. Jadi fungsi yang kedua apa? Memperbaiki aerasi tanah. Kalau bicara tentang aerasi berarti bicara tentang ruang pori ya. Ruang pori ya. Jadi akar itu pada dasarnya akar tanaman itu memerlukan apa? Memerlukan oksigen dalam proses apa? Ini bersangkut atau berkaitan dengan proses fotosintesis. Iya nggak? Kalau pernah di mata kuliah Ibu sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Sehingga dalam proses fotosintesis itu juga membutuhkan air ya. Tidak akan terjadi proses fotosintesis kalau tidak ada air. Sehingga akar itu ya, dia yang menyerap. Akar itu dia yang menyerap nutrisi agar ditransformasikan ke seluruh tubuh tanaman. Melalui jaringan apa? Ada masih ingat nggak? Melalui jaringan apa sih? Silem, betul. Oke. Nah, fungsi yang ketiga apa? Mempermudah aktivitas pertanian. Gini, kira-kira kalau misalnya tanaman sudah jadwalnya pemupukan ya, jadwalnya sudah waktunya untuk pemupukan nih. Sementara pada saat yang sama terjadi hujan yang gede, lalu tercipta genangan. Kira-kira kita bisa melakukan pemupukan nggak saat itu? Tidak kan? Maksud dari fungsi drainase yang ketiga ini itu. Jadi mempermudah aktivitas pertanian kalau kita sudah melakukan drainase. Tetapi kalau lahannya dalam kondisi terjadi genangan, maka kita tidak bisa melakukan pemupukan. Betul ya? Iya, berarti kalau misalnya terjadi genangan akan mengganggu proses kita, aktivitas kita di lahan pertanian. Keempat, mengurangi serangan penyakit. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika terjadi waterlogging atau genangan pada suatu lahan, maka dampaknya banyak. Salah satunya akan tercipta hama dan penyakit. Terutama penyakit ya. Akan tumbuh jamur dan bakteri yang tidak diharapkan gitu. Karena kan ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat ya. Nah, bakteri yang jahat ini akan muncul biasanya. Yang kelima, fungsi dari drainase. Kenapa kita harus melakukan ini? Supaya apa? Mengurangi kehilangan unsur hara. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ketika terjadi waterlogging itu akan akan kehilangan unsur hara di dalam bukan di dalam ya, di permukaan tanah, terutama di topsoilnya gitu.
Jadi ketika hujan besar ada, lalu terjadi genangan, kemudian kita melakukan drainase nih. Berarti otomatis unsur hara yang ada di topsoil, dalam artian di permukaan tanah ya, akan terbawa di lokasi yang lain. Sehingga kita perlu melakukan drainase ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke? Jadi ada berapa fungsi dari drainase? 5. Ada 5. Oke, ini paham ya semuanya? Bisa? Oke, lanjut. Dua faktor dari penyebab waterlogging itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam apa? Curah hujan. Ya, ketika curah hujan tinggi, maka otomatis dapat menyebabkan air genangan. Terutama kita di Sorong ya. Kita di Sorong selalu mengalami banjir kan? Nah, itu karena curah hujan kita tinggi, sementara kebanyakan jenis tanah kita itu liat, sehingga terjadi genangan. Namun, proses drainasenya bisa memakan waktu lebih dari 24 jam, atau bisa juga 2 kali 24 jam, atau 2 hari. Gitu. Kemudian, yang ketiga apa? Irigasi berlebih. Ini yang paling penting juga. Biasanya kita masukkan aja air ke dalam suatu lahan ya, tanpa memperhatikan berapa sih besaran volume yang harus diberikan ke lahan ini gitu. Karena tidak memperhatikan hal itu, maka terjadilah irigasi berlebihan. Kalau berlebihan ya, seperti Ibu bilang tadi, kita layaknya manusia diwajibkannya itu minimal 2 liter ya. Maksimal ya kalau salah ya, maksimal 2 liter per hari. Kalau lewat dari itu kita minumnya sampai misalnya 6 liter, ya tentu akan merasa kembung gitu. Contoh sederhananya juga misalnya kalau kalian pernah perhatikan nggak ada manusia yang tenggelam di sungai gitu, kemudian karena tenggelamnya itu berarti ada air yang masuk ke dalam tubuhnya kan, karena masuk ke dalam tubuhnya maka tertutuplah aliran pernafasannya mungkin, sehingga terjadilah kematian gitu, tidak bisa bernafas lagi. Nah, irigasi berlebih ini contohnya pada lahan pertanian. Kalau misalnya kita nanam suatu tanaman di suatu lahan yang tanamannya masih dalam keadaan kecil, lalu kita beri irigasi berlebih, kira-kira gimana posisi tanamannya? Akan tertutup oleh sedimen tanah, ya kan? Apalagi kalau misalnya posisi tanamannya masih kecil, ya kan? Jadi akan tertutup oleh tanah, gitu. Jadi irigasi berlebihan jangan. Sebaiknya karena air ya digunakan sebaik-baiknya aja, sesuai dengan volume. Kalau merasa bahwa oh ternyata lahannya ini udah penuh nih, tanahnya udah menyerap air dengan sempurna gitu. Tidak berlebih juga tidak kekurangan gitu. Yang sebaik-baiknya kelembaban tanah yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang gitu. Kemudian yang keempat, faktor manusia. Kenapa bisa atau penyebab dari waterlogging itu ada yang keempat, yaitu tata guna lahan. Tata guna lahan yang buruk. Ini bisa disebabkan karena kita tidak mengetahui. Harusnya misalnya pemukiman itu tidak dilakukan di lahan pertanian gitu, tapi dilakukan pembangunan pemukiman. Sehingga itu yang menyebabkan karena terjadi pemukiman berarti terjadi padat penduduk. Terjadi padat penduduk, maka ada hal lain yang muncul. Buang sampah sembarangan, numpuklah di saluran irigasi, dan lain-lain. Sehingga terjadi genangan. Oke, bisa paham ya? Jadi ada 2 faktor penyebab terjadinya waterlogging. Ada yang disebabkan oleh alam, ada yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang paling penting, karena kalau alam kita tidak bisa campur tangan kan, sebagai manusia kita tidak bisa campur tangan atas apa yang sudah terbentuk di dunia ini gitu. Tapi untuk kita sebagai manusia mengambil tindakan dalam mengurangi penyebab waterlogging ini, kita bisa kurangi di faktor manusia. Kita sebaik-baiknya manusia harus sadar di lingkungan kita gitu. Kalaupun ini untuk tujuan pertanian, kita harus memperhatikan karena keseluruhannya masyarakat butuh akan pertanian. Oke, next ya. Ini bisa lanjut? Bisa? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, ini ada beberapa dampak yang akan terjadi ketika waterlogging. Dampaknya bisa terjadi ketiga ya. Bisa terjadi ke tanaman, kemudian ke tanah, dan ketiga adalah lingkungan. Ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau di tanaman seperti apa? Akar membusuk, sama yang seperti tadi dijelaskan oleh Freddy. Akar membusuk tidak bisa melakukan transformasi hara ya, nutrisi ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian respirasi akar terganggu.
Jadi proses respirasi yang akan terjadi juga akan mengalami gangguan. Kemudian daun menguning. Kalau daun menguning otomatis berarti penyerapan N-nya, nitrogennya, kemudian Fe, Mg itu lambat dan tidak terjadi penyerapan sehingga daunnya menjadi kuning. Kemudian pertumbuhannya lambat. Otomatis karena tadi warna kuning maka dia akan mengalami pelambatan pertumbuhan. Kemudian otomatis produksinya juga menurun. Jadi ini dampak yang akan terjadi ketika waterlogging pada suatu lahan, khususnya pada tanaman. Bagaimana di kondisi medianya? Medianya itu ya otomatis struktur tanahnya di suatu lahan itu akan rusak. Kemudian aerasinya menurun dan aktivitas mikroorganismenya terganggu. Nah, mikroorganisme itu ada banyak ya. Ada mikroorganisme, mesofauna, dan makroorganisme. Nah, ini ketiganya akan terganggu sehingga tidak terjadi proses aerob anaerob di dalam situ. Oke, kemudian dampak yang ketiga terhadap lingkungan. Otomatis akan terjadi namanya erosi. Ya. Kemudian sedimentasi dan pencemaran air. Pencemaran air ini kalau misalnya pemupukannya kemudian akan terbawa ke suatu lahan yang tidak diharapkan gitu. Yang tadinya hanya khusus untuk lahan pertanian tapi terbawa, ya makanya terjadi pencemaran. Oke, ini jenis-jenis sistem drainase yang harus kalian lakukan ketika misalnya terjadi ya waterlogging, kalian bisa melakukan drainase permukaan. Drainase permukaan berarti kamu memanfaatkan saluran irigasi yang ada untuk mengeluarkan air. Kemudian yang kedua, drainase bawah permukaan. Ini bisa dilakukan dengan penambahan biopori. Ini kita menanam lubang pori atau apa ya, selang itu di dalam tanah untuk melalukan air gitu. Ini salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan kombinasi keduanya antara irigasi permukaan dengan dan irigasi bawah permukaan. Oke nih, secara umum bahwa prinsip kerja dari drainase itu karena ada hujan, kemudian terjadilah proses irigasi. Proses irigasinya di sini yang Ibu maksud adalah masih alami ya, belum menggunakan pompa, ya. Jadi karena ada air hujan kemudian mengalami irigasi, lalu ada proses rembesan. Karena ketiganya ini terjadi, maka terjadilah kelebihan air. Nah, kelebihan airnya ini yang harus dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Ya, dialirkan ke aliran melalui saluran gitu. Saluran kemana? Yang bisa tembus ke sungai. Untuk sungai ini langsung nyambung lagi ke laut gitu. Oke, ini nih dibuang menuju sungai. Nah, ini bisa salah satu yang kalian bisa lakukan ketika mau memperbaiki ya, alternatif perbaikan drainase yang bagus dan baik dalam sistem pertanian gitu. Bisa melakukan perbaikan teknis dengan apa? Misalnya memperdalam saluran ya, memperlebar saluran pembuangan airnya ya. Kemudian normalisasi saluran dengan menggunakan ekskavator yang memang ukurannya yang mau kita mau gitu. Kemudian perbaikan budidaya. Jadi kita membuat bedengan supaya apa? Supaya air yang di bedengannya itu melalukan diri gitu dengan sendirinya, tanpa bantuan manusia gitu. Kemudian bisa dari segi konservasi, kalau kita mau menjaga airnya untuk tetap ada, kita bisa menggunakan mulsa, terutama dikhususkan untuk mulsa alami ya, yang dari bahan organik. Atau menggunakan tanaman penutup tanah, atau bisa pakai terasering. Kemudian harus kita kelola airnya, jangan sampai dari sumbernya, hulunya gitu, kita buka pintunya sehingga terjadi genangan yang banyak. Jadi itu harus diperhatikan, kan itu bisa bekerja sama dengan dinas terkait gitu untuk memperlancar proses irigasi ataupun drainase. Oke, mungkin itu yang Ibu mau sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ibu izin bertanya. Iya. Ini kan ada yang bagian faktor alam. Nah, Oke. faktor alamnya itu kan ada yang tentang fotografi datar. Nah, yang kita tahu kan topografi maksudnya ya, topografi bukan fotografi ya, tapi topografi. Nah, itu, Bu. Ya. Nah, itu kan yang kita tahu kelerengannya tuh miringnya kurang lebih dari 2%. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencegah terjadinya waterlogging pada lahan datar? Jadi Putri tadi mempertanyakan bagaimana sih cara memperbaiki ya kondisi tanah yang memang topografinya sudah rendah dan sudah terkena genangan ya, maksudnya waterlogging. Caranya adalah melakukan input dengan penambahan input apa? Penambahan input
bahan tanah yang bagus, kemudian penambahan bahan organik. Tapi kan memerlukan biaya besar kan? Nah, berarti tujuan lahan itu bukan untuk lahan pertanian, tetapi digunakan untuk penggunaan lahan lain. Makanya tadi itu perlu yang namanya tata guna lahan yang bagus. Udah jelas di situ terjadi waterlogging yang memang sudah kondisinya rawa ya. Kalau kondisi tanahnya rawa otomatis tidak bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Tapi hanya sedikit peruntukannya. Bisa misalnya tanaman kangkung yang memang ditanam untuk genangan. Tapi kan kebanyakan masyarakat itu yang konsumen sukanya kangkung darat. Kangkung darat yang memang hidupnya di tanah yang normal gitu ya, yang bisa memang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalau mau menggunakan lahan itu perlu input yang besar. Ya, oke, ada lagi? Dian, silakan. Izin Ibu, saya mau bertanya nih. Tadi sedikit penasaran aja sih, kayak apakah pembangunan infrastruktur irigasi skala besar di wilayah Papua Barat Daya berpotensi mengganggu ekosistem air tanah lokal jika tidak dilakukan dengan pendekatan agroekologi? Oke. Itu aja sih Ibu. Oke, pertanyaan tadi ada dari Dian ya. Dia mengatakan apakah kalau kita membangun infrastruktur irigasi di wilayah Papua ini akan mengganggu ekologis dari sistem apa? Air tanah lokal. Air tanah lokal. Tidak ya. Kalau tujuannya untuk ke arah pertanian, otomatis yang diharapkan kita kan bermain di alam saja itu ya. Kita bertani berarti kita masih mengelola sumber daya alam kan? Mengganggu atau tidak? Tidak. Hanya karena untuk tujuan pertanian gitu. Kecuali kalau kita dilakukannya dengan pembabatan hutan. Yang Ibu maksud adalah ketika misalnya kita punya luasan lahan yang tidak diberdayakan oleh masyarakat, lalu kita mau memperdayakan lahan itu untuk misalnya lahan pertanian dengan baik dan benar, lalu dibangun irigasi ya, saluran irigasi yang baik, maka justru itu akan membantu proses irigasi yang ada. Karena ada di mana kita juga membutuhkan proses pengairan atau irigasi pada tanaman, gitu. Jadi tidak mengganggu sama sekali ekologisnya. Namun itu perlu memperhatikan juga beberapa hal, terutama misalnya bebannya seperti apa. Kalau misalnya dilakukan besar-besaran, maka akan berdampak. Tapi kalau misalnya masih dalam skala yang ditolerir, itu masih bisa, gitu. Oke, cukup? Oke, untuk pertemuan hari ini alhamdulillah sudah berapa jam ya kita bertatap muka dan alhamdulillah kelasnya interaktif. Ibu harap kalian memahami dengan baik proses perkuliahan hari ini. Kemudian jangan lupa ya, ada oleh-oleh yang Ibu berikan pulang untuk dibawa ke rumah. Proses belajar mengajar kita, Ibu akhiri ya proses perkuliahan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Irigasi dan Drainase pada program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Nasrul minallah wa fathun qarib wa syirril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.